Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan mulai dalam doa. Saya mengajak kita semua untuk berdiri bersama. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini ialah datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan menyertai kita dengan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika saat ini kami ada di rumah Tuhan untuk kembali beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya lewat pujian yang kami naikkan, doa yang kami naikkan kepadamu, kami bisa merasakan kehadiran Tuhan menjamah setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang nanti akan kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Kiranya Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama. Kami mau membuka ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan ya. Kita lihat kiri kanan depan belakang yang katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan kedua terakhir di tahun 2024 ini. Dan kita yakin dan percaya kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita boleh berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. tempat ini, amin. Biarlah satu-satunya alasan untuk kita dapat melampaui kehidupan kita. Amin.
Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sekap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya senang hatiku hanya untukmu. Senang hatiku hanya untukmu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa, namanya siapa? Amin. Tepuk tangan seperti ini, come on. Worship the Lord. Semuanya sama-sama kita katakan syukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Oh, semuanya katakan Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Akan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Worship you, Lord. Kita mau satukan hati kita mau satukan suara kita, sama-sama kita katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud
dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa di tempat ini. Come on. Kami datang untuk satu tujuan, untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan memulihkan kami Yesus. Hati kami limpah dengan syukur karena kebaikan. We come to worship you Lord Jesus. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau menyembah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mengatakan pada Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sama-sama kita katakan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita semua yang hadir di tempat ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami ada di tangan yang tepat untuk menjaga kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Kau selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami punya Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Kau Yesus yang selalu membuat kami terpesona. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan untuk satu nama yang luar biasa. Nama Yesus Kristus yang bertahta di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sebentar Tuhan, kami akan mengembalikan persembahan dan perpuluhan yang kami punya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang mengelola apa yang kami kembalikan hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang dikelola bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sungguh Tuhan, nama Engkau dipermuliakan di atas nama gereja kami Tuhan. Nama Yesus yang hanya dipermuliakan bagi gereja kami yang kami kasihi Tuhan. Kami mau mengembalikan dengan bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan melalui persembahan yang sudah kami berikan, kami berdoa kiranya kami semakin menyadari bahwa semua berkat yang bisa kami nikmati, yang kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari itu berasal dari Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau mengembalikan berkat-Mu untuk pelayanan di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami juga saat ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk menenangkan batin kami Tuhan. Berikan kami anugerah-Mu sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami semua
pagi hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini. Supaya hamba-Mu dapat menyampaikan dengan baik isi hati Tuhan untuk kami semua hari ini. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita mungkin kasih senyum dulu untuk kanan kiri kita supaya nggak terlalu tegang ya. Kita katakan selamat hari Minggu. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam 1 bulan ini selama bulan November kita akan belajar tema yang baru dari firman Tuhan, yaitu tentang penginjilan, khususnya tentang berita Injil. Dan hari ini dalam minggu yang pertama di bulan ini kita akan mulai dengan pembahasan tentang dosa, atau saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah kerusakan manusia. Ya, yang diakibatkan oleh dosa. Nah, ada ayat yang akan kita baca, firman Tuhan yang akan melandasi kebenaran renungan hari ini. Kita akan baca 2 ayat firman Tuhan, nanti kita akan baca bersama-sama. Yang pertama dari Kejadian pasal 3 ayat 8. Kemudian nanti kita juga akan baca Roma pasal 3 ayat 23. Supaya bukanya tidak terlalu jauh karena ini perjanjian lama dan perjanjian baru, saya sudah cantumkan di depan. Boleh kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Kejadian 3 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat kita berbicara tentang dosa, mungkin ada banyak pendapat tentang apa artinya dosa. Ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa dosa itu adalah pelanggaran, melanggar aturan atau melanggar hukum. Kemudian mungkin ada orang lain juga yang berpendapat bahwa dosa itu ya hanya ketidaksempurnaan atau kelemahan manusia, bagian dari hidup manusia begitu. Atau dosa itu tindakan yang melanggar aturan-aturan moral misalkan begitu ya. Agama-agama lain itu juga banyak kali membicarakan tentang dosa. Tapi ketika mereka melihat dosa, seringkali mereka hanya bicara bahwa dosa itu adalah catatan kesalahan. Nah, hari ini kita mau lihat apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang dosa. Apakah benar dosa hanya catatan kesalahan dan kemudian tidak ada penjelasan lain begitu ya. Atau ada sesuatu yang lebih dari itu. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu dosa. Apa yang Alkitab bicarakan tentang dosa. Nah, untuk itu saya akan mengajak kita untuk melihat 2 hal penting yang berkaitan dengan dosa. Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah arti dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 yang tadi sudah kita baca, di sana dikatakan bahwa ini adalah peristiwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka kemudian bersembunyi dari hadapan Allah. Nah, kalau kita flashback, maka pada saat pertama diciptakan, Adam dan Hawa itu diciptakan dalam keadaan yang kudus. Itulah kenapa mereka bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Manusia kudus kemudian diciptakan dalam keberadaan yang kudus, hidup bersama-sama dengan Allah yang kudus. Kekudusan dan kekudusan itu dapat hidup bersama. Atau dengan kata lain, manusia kompatibel untuk hidup bersama dengan Allah. Boleh next slide. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Saya hanya bisa memberikan gambaran sederhana seperti ini, tapi semoga ini bisa menjadi gambaran bahwa pada saat pertama manusia diciptakan, manusia itu kudus dan Allah juga kudus. Makanya manusia bisa hidup bersama-sama dengan Allah atau kompatibel
untuk hidup bersama dengan Allah. Manusia terhubung dengan Allah. Tapi rupanya keadaan ini berubah ketika mereka jatuh dalam dosa. Keberadaan Adam dan Hawa tidak kudus lagi. Boleh next slide? Mereka menjadi berdosa sehingga mereka terputus dari Allah atau tidak kompatibel. Kalau di awal tadi kompatibel, setelah jatuh dalam dosa manusia tidak bisa lagi menyatu dengan Allah. Manusia terputus dari Allah sebagai sumber kehidupannya. Nah, ayat di Kejadian 3 ayat 8 ini menggambarkan bahwa Alkitab menggambarkan bahwa ketika mereka dengar langkah Tuhan Allah, mereka bersembunyi. Ya, jadi sebenarnya ini juga apa yang Alkitab gambarkan ini sedang menunjukkan bahwa dosa kalau berhadapan dengan kekudusan Allah pasti menghindar. Jadi mereka bersembunyi. Dosa tidak bisa berhadapan dengan Allah yang kudus, otomatis menghindar. Jadi dosa adalah keberadaan yang tidak kompatibel dengan kekudusan Allah. Kemudian kalau kita baca satu ayat yang dituliskan oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 12, di sana dikatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kalau Adam dan Hawa mereka berdosa karena mereka memilih untuk berbuat dosa. Ya, mereka awalnya kudus, kemudian diciptakan kudus oleh Allah, kemudian mereka memilih untuk berbuat dosa dan akhirnya keberadaan mereka rusak. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Maka di ayat ini kalau kita lihat bahwa dosa itu menjalar kepada semua manusia. Kita berdosa itu bukan karena dari awalnya kita tadinya netral dan kemudian kita memilih berbuat dosa seperti Adam. Kita sudah berbeda. Ketika kita berdosa itu karena ada virus dosa dalam diri kita sehingga lahir menjadi perbuatan yang berdosa. Untuk kita sekarang dosa itu bukan cuma perbuatan salah. Tapi dosa itu seperti virus yang merusak keberadaan kita, yang membuat kita tidak kompatibel untuk berelasi dengan Allah. Maut yang menjalar kepada semua orang di dalam ayat ini juga berbicara tentang kematian atau terputusnya hubungan kita dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin saya bisa gambarkan pengertian dosa itu seperti sebuah pohon besar. Dari luar kelihatan kokoh, daunnya lebat gitu ya, hijau sekali. Tapi ternyata akarnya itu terkena penyakit. Meskipun cuma akarnya yang terinfeksi penyakit, penyakit itu menyebar ke seluruh bagian dari pohon. Batangnya kena, cabangnya kena, daunnya kena, semua bagian kena. Bahkan setiap cabang baru yang keluar dari pohon itu juga tetap terpengaruh oleh akar yang sakit tersebut. Jadi kalau bisa digambarkan dosa itu seperti penyakit atau virus yang menjalar dan menginfeksi semua manusia serta merusak keberadaan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa melihat dosa itu hanya sebagai sebuah kesalahan. Karena jika kita melihat dosa itu seperti sebuah kesalahan saja, maka mungkin kita merasa aneh waktu kita melihat bahwa Tuhan kok kelihatannya gak sabar banget ya. Adam dan Hawa itu loh cuma makan buah. Tapi kok sampai terpisah dari Allah, sampai diusir dari Taman Eden. Nah, bagi kita orang percaya tidak demikian. Kita diajak untuk melihat lebih jauh daripada itu. Dosa itu adalah kerusakan keberadaan manusia. Kerusakan keberadaan ini mengakibatkan Adam dan Hawa tidak bisa berelasi lagi dengan Allah. Bagi keturunannya seluruh umat manusia kita pun terinfeksi oleh dosa. Sehingga di dalam diri kita pun ada virus dosa yang bisa lahir menjadi perbuatan berdosa.
baik Adam dan Hawa ataupun kita sekarang, keberadaan yang berdosa ini membuat kita tidak kompatibel untuk berelasi dengan Allah. Atau bisa dikatakan kita terputus dari sang sumber kehidupan yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di bagian pertama ini saya mengajak kita untuk menyadari bahwa dosa itu punya daya rusak yang begitu hebat. Dia merusak keberadaan manusia yang kudus sehingga terpisah dari Allah atau terputus dari Allah, sang sumber kehidupan. Dosa itu juga menginfeksi semua manusia keturunan Adam dan Hawa. Sehingga kita pun punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Dosa itu adalah kerusakan yang mengakibatkan manusia tidak kompatibel untuk berelasi dengan Allah. Nah, kemudian hal kedua yang akan kita lihat berkaitan dengan dosa adalah kita mau lihat akibat dosa. Tadi di awal kita sudah membicarakan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu mengakibatkan terputusnya hubungan manusia dengan sang sumber kehidupan. Nah, di bagian kedua ini kita akan melihat akibat dari dosa, yaitu perbuatan yang ditimbulkan ketika manusia tidak terhubung dengan Allah. Nah, setidaknya ada 3 kerusakan yang akan kita lihat. Yang pertama adalah kerusakan spiritual. Ada beberapa ayat yang akan kita lihat, kita tidak baca seluruhnya. Tapi kita masih ada di Kejadian pasal 3, jadi mungkin boleh disimak di Alkitabnya masing-masing. Di dalam Kejadian pasal 3 ini Alkitab menggunakan beberapa istilah atau penjelasan untuk menggambarkan bahwa ketika manusia itu berdosa, maka roh mereka terputus dari Allah. Mereka tidak lagi terhubung dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Misalnya di ayat 8 tadi yang sudah kita baca, di sana dikatakan bahwa mereka menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah. Kemudian diulangi lagi di ayat 10 bahwa mereka bersembunyi. Nah, ayat ini sedang menunjukkan keterpisahan antara manusia dan Allah. Kemudian di ayat 23, di sana juga dikatakan bahwa Tuhan mengusir mereka dari taman. Bahkan di ayat 24 Tuhan menempatkan kerub pedang yang menyala-nyala. Nah, melalui kejadian ini, melalui peristiwa ini, Alkitab ingin menunjukkan bahwa ada situasi yang kontras antara keadaan pada saat manusia diciptakan dan setelah mereka jatuh dalam dosa. Pada saat mereka diciptakan, mereka hidup bersama-sama dengan Allah di taman yang indah itu. Tapi saat jatuh dalam dosa, maka keadaannya digambarkan bahwa mereka terpisah dari Allah. Nah, manusia yang jatuh dalam dosa ini terputus dengan Allah, sang sumber kehidupan. Dosa mengakibatkan manusia tidak bisa terhubung dengan Allah. Kemudian kerusakan selanjutnya adalah kerusakan moral. Kerusakan moral itu berbicara tentang ketidakmampuan manusia untuk melakukan kehendak Allah. Kita akan lihat Kejadian 3 ayat 12. Di sana ini adalah Adam yang berkata bahwa dia berkata seperti ini, jawab manusia itu, perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini sedang memperlihatkan bahwa akal manusia itu tidak mampu lagi memahami apa yang jadi kehendaknya Allah. Akal yang tadinya baik diciptakan Allah untuk menamai binatang, misalkan untuk merawat alam yang diciptakan Allah untuk manusia, sekarang setelah jatuh dalam dosa, akal justru dipakai untuk membenarkan dosa. Di sini Adam berkata, perempuan itu artinya apa? Hawa yang salah, berarti saya yang benar. Nah, Adam sedang ingin mengatakan bahwa saya benar, Adam yang salah, padahal dia sudah berbuat dosa. Akal dipakai untuk merasionalkan kesalahan yang sudah dia lakukan. Dia pakai akal untuk membenarkan dosanya di hadapan Allah. Akal yang semula baik dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi dalam keberadaan yang berdosa,
akal menjadi rusak. Yaitu dipakai untuk membantah kepada Allah. Dipakai untuk membenarkan perbuatannya. Dipakai untuk memberontak kepada Allah. Kemudian kalau kita lanjut, kita agak naik ke atas yaitu ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, saya tidak tampilkan di sini. Di ayat yang ke-7 kalau kita lihat di Alkitab masing-masing dikatakan lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Nah, pada awalnya saat manusia pertama kali diciptakan, Allah menciptakan Hawa itu sebagai anugerah untuk Adam. Dan sebaliknya, berlaku sebaliknya, Adam itu juga anugerah untuk Hawa. Nah, artinya saat mereka diciptakan di dalam kekudusan, mereka melihat satu sama lain itu sebagai anugerah. Melihat satu sama lain dengan cara pandang yang baik. Nah, tapi sangat berbeda ketika dosa masuk. Ketika dosa masuk, dikatakan di ayat 7 itu ketelanjangan. Di sana Alkitab mengatakan, memakai kalimat ini, hal ini bukan berbicara tentang keadaan manusia tanpa pakaian. Tapi ketelanjangan itu berbicara tentang bagaimana cara manusia memandang. Begitu dosa masuk, manusia tidak lagi bisa melihat sesamanya dengan cara pandang yang baik. Dia melihat sesamanya dengan cara pandang yang berdosa. Kemudian selanjutnya, ini akibat yang selanjutnya yaitu kematian fisik. Di dalam Kejadian 3 ayat 19, di sana dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian secara fisik atau kematian jasmani dalam pandangan Bapak-bapak gereja ini adalah sebuah konsekuensi dari terputusnya relasi manusia dengan Allah melalui ketidaktaatan. Misalnya salah satu Bapak gereja yang menyoroti hal ini adalah Agustinus. Dia mengatakan bahwa dosa itu mencemari seluruh ciptaan termasuk tubuh manusia, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap kerusakan dan kematian. Artinya kematian rohani atau kerusakan spiritual yang tadi kita bahas di awal, itu kan manusia terputus dari sumber kehidupannya yaitu Allah. Dan hal itu menyebabkan penyusutan fisik dan akhirnya berakhir pada kematian. Nah, itulah kenapa Rasul Paulus juga menulis dalam Roma 3 ayat 23, di sana dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kematian jasmani atau kematian fisik itu adalah hasil dari hilangnya kemuliaan Allah yang dimiliki manusia. Pada awalnya mereka diciptakan dengan sangat baik, tapi kemudian manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mengalami kefanaan, semakin merosot dan berakhir dengan kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masuknya dosa dalam kehidupan manusia itu membawa dampak yang serius. Alkitab menggunakan banyak istilah untuk menggambarkan betapa berbahayanya dosa bagi kehidupan kita. Misalnya Tuhan Yesus atau Rasul Paulus, Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 34 misalnya. Atau Rasul Paulus juga menjelaskan dosa sebagai sesuatu yang memperbudak, mengendalikan dan menawan manusia. Pemazmur dia juga menuliskan bahwa dosa itu diumpamakan seperti ular. Dia mematikan dan juga merusak. Dalam Ibrani, di sana juga dituliskan dosa itu digambarkan sebagai penipu yang bisa menyesatkan manusia. Dalam surat Paulus misalnya 1 Timotius, di sana dia juga menggambarkan, dia mengingatkan jemaat bahwa dosa itu seperti jerat yang bisa menjebak manusia.
Jerat ini mengurung, mengikat manusia, kemudian membuat manusia tidak bisa lepas dan kemudian hancur. Nah, istilah-istilah yang dipakai di dalam Alkitab ini menggambarkan bahwa dosa itu bukan cuma pelanggaran. Dosa bukan cuma daftar kesalahan yang tidak boleh kita lakukan. Tapi dosa itu dilihat sebagai kekuatan yang merusak hubungan manusia dan Allah. Pada akhirnya dosa itu menghancurkan manusia. Oleh sebab itu tidak heran orang yang sudah biasa atau membiasakan diri untuk hidup di dalam dosa itu akan merasa semakin sulit melepaskan diri dari jeratan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita dari seorang laki-laki. Nah, kita sebut saja laki-laki ini adalah lelaki tampan dan pemberani. Ya, suatu sore lelaki tampan dan pemberani ini dia berjalan-jalan di sebuah lapangan yang luas. Pemandangannya indah, tujuannya adalah dia mau menikmati pemandangan itu dan melihat matahari terbenam. Ya, dia jalan-jalan dan kemudian sampai di tengah lapangan ternyata dia lihat sebuah papan peringatan. Di sana ditulis jangan masuk ke area ini, berlumpur, berbahaya. Nah, awalnya laki-laki tampan ini ya mengabaikan peringatan itu. Dia pikir oh ya sudahlah, dia jalan lagi untuk menikmati pemandangan taman yang indah. Kemudian dia beberapa kali bolak-balik. Lama-lama dia pengen lihat tuh papan peringatannya. Ini terbuat dari apa ya? Tulisannya dicat warna apa? Oh ini kira-kira hurufnya apa ya gitu ya. Dia mulai tertarik. Tapi dia masih mengabaikan, dia jalan lagi. Lalu kemudian lama-kelamaan dia sepertinya penasaran dengan isi lumpurnya. Ya dia dekat lagi ke papan peringatan itu, dia lihat-lihat, kemudian dia cek-cek, oh kayaknya lumpur ini gak dalam sih. Ini kayaknya cuma peringatan biasa gitu ya. Dia lihat kayaknya kalau saya melangkah 1, 2, 3 ya bisa lah sampai ke ujung sana aman. Dia pikir begitu ya. Dia timbang-timbang lagi, coba. Ya dia mulai penasaran. Coba 3 langkah juga udah aman lah sampai di ujung sana. Kemudian dia pelan-pelan mulai menginjakan kakinya ke dalam lumpur. Awalnya gak apa-apa, kaki yang kanan. Kaki kiri lanjut gitu ya. Oh agak dalam dikit sampai pergelangan kaki. Kemudian dia mau melangkah lagi, ternyata waktu dia semakin melangkah ke dalam, ternyata dia makin masuk ke dalam lumpur tersebut. Dia coba tarik kakinya, malah makin masuk. Dia mau coba angkat kaki kiri, tambah masuk lagi. Semakin dia bergerak, dia makin terperosok ke dalam lumpur itu. Sampai akhirnya setengah badannya masuk ke lumpur. Lalu akhirnya lelaki tampan dan pemberani ini menyesal. Dia pikir, coba tadi gak usah masuk ya. Aduh kenapa aku masuk nih gak ada orang yang bisa tolong. Cara dia keluar dari situ, dari lumpur itu adalah kalau ada orang lewat dan tolong dia keluar. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti lumpur itu, dosa itu punya daya tarik yang luar biasa. Awalnya kelihatannya tidak terlalu berbahaya atau kelihatannya gak terlalu dalam. Kita sebagai manusia mungkin sering berpikir bahwa ya gak apa-apa coba dikit aja. Gak akan pengaruh, saya mah kuat imannya gitu ya. Saya bisa mengendalikan diri, yang kayak gini mah gampang. Awalnya kelihatan seperti itu. Tapi seperti lumpur itu ketika kita mulai masuk, maka kita akan makin tenggelam dan semakin terikat. Dosa itu menciptakan ikatan yang hanya bisa diputuskan oleh kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Itulah kenapa seperti pemuda tadi, kita membutuhkan seseorang untuk menarik kita keluar dari lumpur dosa. Kita membutuhkan penyelamat. Siapa penyelamat itu?
Tuhan Yesus. Dia yang bisa menyelamatkan kita dan keluar dari lumpur dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah melihat dua aspek penting berkaitan dengan dosa. Di bagian akhir ini saya akan menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama kita belajar tentang arti dosa. Di mana dosa itu bukan cuma bicara tentang daftar kesalahan. Tapi dosa bicara tentang sesuatu yang lebih jauh. Dosa bicara tentang kerusakan keberadaan kita, manusia. Sehingga kita tidak lagi kompatibel untuk berelasi dengan Allah. Manusia itu terputus dari sumber kehidupan. Dosa itu juga bicara tentang infeksi massal. Dosa menginfeksi semua orang, semua manusia. Sehingga kita semua punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, yang kedua kita belajar tentang akibat dosa yang sangat merusak. Yaitu kematian spiritual. Di mana roh manusia itu terpisah dari Allah. Kita juga tidak mampu mengenali apa kehendak Allah. Dan terputusnya manusia dari sumber kehidupan ini pada akhirnya berakhir dengan kemerosotan fisik atau kematian. Dengan kata lain, dosa itu punya daya jerat yang luar biasa kuat. Dosa bisa menipu kita dengan mengatakan bahwa ya orang percaya kalau hidup sesuai kehendak Tuhan itu artinya mengekang kebebasan. Kalau gereja atau di dalam khotbah kita dengar orang percaya harus hidup kudus, itu artinya kebebasan kita sedang dikekang. Dosa bisa menipu kita seperti itu. Padahal kalau kita masuk ke dalam lumpur dosa, ingat dosa itu mengikat, menjerat, bahkan memperbudak manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di akhir khotbah pagi hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali kehidupan kita. Mari kita tenangkan batin kita. Kita mau merenungkan bagaimanakah kehidupan kita selama ini. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari dosa dengan kemampuannya sendiri. Kita tidak bisa menyeka wajah kita yang terkena tinta dengan menggunakan tangan yang juga berlumuran tinta. Itu hanya akan membuat wajah kita menjadi semakin kotor. Satu-satunya cara adalah kita harus datang kepada Tuhan. Kita meminta anugerah Tuhan untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang sudah lama bertobat, sudah lama mengikut Tuhan. Tapi seringkali kita tergoda untuk bermain-main dengan dosa. Ketika kita coba buat taat kepada Tuhan, godaan itu datang. Kemudian kita kembali kepada dosa-dosa lama kita. Mungkin kita terjerat di dalamnya. Maka pagi hari ini mari kita sadari bahwa kita harus kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada perbudakan dosa. Tapi kita harus kembali kepada kehendak Allah. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kita mau meminta kekuatan dari Tuhan supaya kehidupan kita dibimbing oleh Tuhan. Dan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang Tuhan singkapkan bagi kami semua pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab firman-Mu membuat kami semakin menyadari bahaya dosa bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, berikan kami anugerah, berikan kami kekuatan. Supaya dalam keseharian kami
tidak mengulang dosa-dosa yang mungkin dulu pernah kami lakukan. Tapi kami berdoa, berikan kami kekuatan supaya kami bisa hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur sebab Engkau bersedia menolong kami untuk keluar dari jerat dosa yang mungkin sedang kami alami saat ini. Tuhan, sekali lagi berikan kami kekuatan untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pernikahan merupakan impian banyak orang. Namun untuk mencapainya bukanlah hal yang mudah. Dalam Pastor Corner kali ini, kita akan mendiskusikan tentang pernikahan Kristen bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Yohanes Runkat. Kamis 14 November 2024, pukul 7 malam via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik saudara, barusan saudara melihat di screen, di layar, Pastor Corner pada tanggal 14 hari Kamis, itu berbicara tentang pernikahan Kristen. Mungkin sudah berkata, ngertilah pernikahan Kristen kan ngerti. Ya kan disatukan oleh Tuhan, gak boleh diceraikan oleh manusia. Apalagi yang baru nikah juga sudah ngikutin bimbingan pranikah. Udah tahu kok itu. Paling itu yang dibawa. Memang benar saudara. Pernikahan Kristen tuh begitu. Tetapi saudara, begitu banyak orang, termasuk orang Kristen yang bertanya, nah kalau cerai gimana? Boleh enggak? Ya. Apalagi baca di Alkitab bilang, tidak boleh cerai kecuali, ada kecuali. Nah itu kecuali itu apa? Kecuali zina, terus harus memberikan surat cerai. Nah itu gimana? Nah saudara, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentu akan kita diskusikan pada saat itu. Mungkin saudara berkata, mungkin ada beberapa saudara yang sudah merencanakan untuk cerai. Kenapa? Ya habis di rumah dijadikan sansak terus, KDRT terus. Kalau nggak cerai gimana? Kalau mati gimana? Dipukulin. Nah saudara, sebagai keluarga Kristen, kita tentu harus mencerminkan bagaimana keluarga Kristen itu satu hubungan yang indah seperti Kristus dan jemaatnya. Kalau terjadi hal itu, bagaimana caranya kita mengatasi? Nah kita akan belajar bersama-sama pada hari Kamis tanggal 14 November yang akan datang. Bagaimana sikap Gereja Rehoboth untuk hal ini? Kita akan diskusi bersama-sama. Doakan supaya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan berdiri bersama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami boleh mengerti apa itu dosa. Bagaimana efek kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Terima kasih Tuhan untuk pengertian ini. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menurut firman Tuhan dan melalui hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang akan
mengadakan pilkada pada tanggal 27 yang akan datang, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan siapapun yang terpilih menjadi pimpinan daerah, semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, TNI Polri yang menjaga keamanan, Tuhan tolong supaya mereka boleh menjaga dengan sebaik-baiknya dan semuanya boleh berlangsung dengan tenang dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk saudara kami sudah memberikan persembahan dan sudah mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau menyertai dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya minggu depan kalau kami beribadah, kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, silakan duduk. Mengucap syukur. Saudara, pernikahan merupakan impian banyak orang. Namun untuk mencapainya bukanlah hal yang mudah. Dalam Pastor Corner kali ini, kita akan mendiskusikan tentang pernikahan Kristen bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Yohanes Runkat. Kamis 14 November 2024, pukul 7 malam via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.